Halo Sobat Sanctuary, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk di minggu pertama di tahun baru 2021. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita memasuki tahun yang baru ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, pesan Tuhan. Kita menerima pesan Tuhan untuk mengawali perjalanan hidup kita di tahun baru ini. Untuk itu, mari Sobat Sanctuary kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di tahun 2020, Tuhan sudah menyertai perjalanan hidup kami. Dan kami saat ini sudah memasuki tahun yang baru 2021. Biarlah di tahun baru ini Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Dan untuk itu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, saat ini kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami semua melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman, nasihat bagi kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di hadapan-Mu, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Ya Sobat Sanctuary semua, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ya, pesan firman Tuhan bagi kita semua. Saya akan membacakan Mazmur 119 dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membaca ayat 9 terlebih dahulu. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, firman Tuhan berkata bahwa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu atau firman Tuhan. Pertama-tama kita melihat dulu apa perbedaan anak kecil dengan orang muda. Anak kecil dengan anak muda atau orang muda. Apa perbedaan anak kecil dengan orang muda? Kalau anak kecil itu mereka masih dijagai oleh orang tuanya. Sedangkan seorang muda itu sudah sanggup atau sudah diharapkan bisa menjaga dirinya sendiri. Itulah perbedaan anak kecil dengan anak muda atau orang muda. Nah, Sobat Sanctuary, kita sudah masuk di masa muda ya. Sebagai orang-orang muda, kita diharapkan bisa menjaga diri kita masing-masing. Pesan atau nasihat firman Tuhan adalah seorang muda itu menjaga kelakuannya bersih dengan menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Masa muda adalah masa-masa yang indah, tetapi juga merupakan masa penentuan, ya. Seorang mulai belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri, menjaga diri sendiri. Masa penentuan atau masa memilih. Ketika seorang anak masuk usia dewasa, masuk usia muda, dia diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, ya, mulai dari memilih sekolah, lalu nanti akan memilih jodoh, lalu memilih karir apa yang dia ingini. Oleh sebab itu masa muda disebut sebagai, selain masa-masa yang indah, juga masa penentuan ya, karena orang-orang muda harus menentukan, harus memilih sekolah, kuliah, karir, jodoh. Nah, diharapkan orang-orang muda bisa memilih dengan penuh tanggung jawab. Artinya memilih dengan benar. Bagaimana memilih dengan benar? Nah, bagaimana seorang muda itu menjaga dirinya? Tentu dengan menjaga pilihan-pilihan hidupnya, ya.
Menjaga diri berarti juga menjaga pilihan-pilihan hidupnya. Karena masa muda itu masa yang menentukan. Seseorang hidupnya baik atau buruk tentu dimulai dari kecil, ya. Tetapi waktu dia kecil sebenarnya bukan dia sendiri yang bertanggung jawab atas dirinya. Ada orang tua yang menjagainya. Ketika dia masuk masa muda, saat itulah dia diharapkan bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Dia harus menjaga dirinya dengan baik. Termasuk memilih, menentukan arah hidupnya dengan baik. Bagaimana caranya? Menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang diharapkan. Rekan-rekan muda bisa menjaga diri masing-masing. Tidak lagi dijagai orang tua. Tidak lagi diawasi oleh orang tua. Tetapi mulai belajar bertanggung jawab. Mengawasi diri sendiri. Menjaga diri sendiri. Caranya adalah harus menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kehidupan kita, kehidupanmu akan kehilangan arah. Seseorang yang hidup tanpa firman Tuhan, dia sesungguhnya akan kehilangan arah, ya. Tidak tahu dari mana dia berasal dan kemana dia akan pergi. Ya, seseorang yang kehilangan arah, gejalanya adalah dia akan berusaha untuk mencocokkan diri dengan dunia ini agar bisa diterima oleh dunia ini. Karena dia tidak tahu dari mana dia berasal dan kemana dia menuju. Sehingga dia mulai mencari arah hidupnya sesuai dengan arahan dunia ini, sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan keadaan sekitar. Ya, seolah-olah dia tidak memiliki jati diri. Dia tidak mengenal dirinya siapa. Dia tidak tahu hidupnya mau kemana. Begitu. Itulah yang terjadi kalau seorang muda tidak hidup atau hidup di luar firman Tuhan. Firman Tuhan akan menolong orang muda untuk hidup benar. Hidup terarah kepada hidup yang mulia dan benar. Jadi, Sobat Sanctuary, firman Tuhan itu akan menolong hidup kita, menolong hidupmu, agar hidupmu itu terarah pada hidup yang mulia, pada hidup yang benar. Ya, jadi memang tanpa firman Tuhan seorang muda bisa tetap hidup, ya. Karena memang kenyataannya ya ada juga orang-orang yang hidup tanpa firman Tuhan. Jadi tanpa firman Tuhan seseorang bisa saja bertumbuh dengan baik. Bahkan mungkin dia bisa punya karir yang bagus, lalu menjalin hubungan, berkeluarga, dan memiliki keluarga yang baik. Ya, tanpa firman Tuhan seseorang bisa saja berkembang, ya, bertumbuh, punya karir bagus dan keluarga yang baik. Tetapi jauh di dalam hatinya itu tersimpan kekhawatiran, ketidakamanan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan, kecurigaan, kekecewaan, dan bisa hal-hal negatif lainnya. Hidupnya kelihatan baik dari luar, tetapi jauh di dalam sesungguhnya kosong. Ya, karena hanya firman Tuhan yang bisa mengisi hidup kita. Tanpa firman Tuhan, hidup kita akan menjadi sia-sia dan kosong belaka. Nah, Sobat Sanctuary semua, rekan-rekan muda, diharapkan bisa memahami hal ini. Ya, belajar sejak kalian muda untuk bisa membedakan mana kehidupan yang disertai dengan firman Tuhan, mana kehidupan yang tanpa firman Tuhan. Memang kelihatannya sama saja dari luar. Ya, hidup tanpa firman dengan hidup dengan firman kelihatannya bisa sama saja dari luar, tetapi sesungguhnya berbeda. Ya,
Mazmur 119 tadi sudah diawali dengan perkataan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Selanjutnya ayat 10, dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Pemazmur berkata, dengan segenap hati aku mencari Engkau. Nah, seseorang yang menjaga kelakuannya bersih di hadapan Tuhan, dia menjaganya dengan sesuai firman Tuhan, adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Anak-anak muda banyak yang diisi dengan pencarian kepada hal-hal yang menyenangkan hatinya. Apa yang engkau cari, wahai anak muda? Hidup ini harus kita mengerti sebagai pencarian, ya. Mencari sekolah, mencari karir seperti yang sudah disebutkan tadi, mencari jodoh, mencari kehidupan yang baik sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Jadi mencari sesuatu yang baik sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Nah, jadi ketika seseorang mencari sekolah, mencari kerja, mencari pacar, mencari tempat tinggal, mencari kesenangan, hobi, mencari tawa dan kebahagiaan, tentu itu semua tidak salah total, ya. Bahkan itu semua bisa menjadi baik. Tetapi harus diingat, tanpa Tuhan, semua pencarian kita itu akan menggiring kita kepada jalan yang salah. Menggiring kita masuk kepada kehidupan yang kosong tanpa makna. Jadi menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan itu artinya kita selama hidup ini kita harus mencari Tuhan. Ya, sementara kita mencari hal-hal yang lain, mencari nafkah, mencari kerja, mencari pasangan hidup, mungkin ya mencari hal-hal yang lainnya, ya. Itu hal-hal yang wajar. Tetapi harus diingat, semua pencarian kita itu harus disertai dengan pencarian yang utama dalam hidup kita. Apa itu? Mencari Tuhan. Ya. Pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, rekan-rekan muda sekalian, janji Tuhan bukan untuk kepuasan diri sendiri, seperti yang diajarkan oleh Mazmur 119 ini. Untuk apa orang menantikan janji Tuhan? Pada umumnya, orang menantikan janji Tuhan yang sesuai dengan keinginannya. Ya. Seseorang menantikan janji Tuhan yang sesuai dengan keinginannya. Ya, di Alkitab kan banyak janji Tuhan. Nah, seseorang itu akan menantikan janji Tuhan yang mana? Yang sesuai dengan keinginannya. Ada hal yang unik, yang istimewa yang diucapkan oleh pemazmur. Dia berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi sang pemazmur menyimpan janji Tuhan supaya ia jangan berdosa terhadap Tuhan. Nah, jadi rekan-rekan muda, simpanlah janji Tuhan. Bukan supaya keinginan kita terpenuhi, tetapi terutama simpanlah janji Tuhan supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan. Jadi bagi pemazmur, kesenangan itu adalah ketika dia bisa menjalani hidup yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi kesenangan bagi pemazmur. Jika dia bisa menjalani hidupnya ini tanpa berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu bisa. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Dia menyimpan janji Tuhan dalam hatinya supaya hidupnya tidak berdosa terhadap. Nah, rekan-rekan muda, apapun profesi kita tidak menjadi masalah. Karena masalahnya adalah apakah kita berdosa atau tidak. Ya, itu yang penting.
apapun profesi kita, jika kita berdosa terhadap Tuhan, maka profesi kita itu menjadi hina. Nah, ini harus diingat. Sebaliknya, apapun profesi kita, jika hidup kita itu tidak berdosa di hadapan Tuhan, maka profesi kita menjadi mulia di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus diingat, ya rekan-rekan muda sekalian. Yang penting itu bagaimana kita menjaga agar hidup kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tapi susah, ya susah. Susah bukan berarti tidak bisa. Pemazmur mengajarkan kepada kita, menasehati kita, supaya kita menyimpan janji Tuhan dalam hati kita, agar kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Hal itu berarti kita bisa hidup, kita bisa menjalani hidup ini tanpa berdosa di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Menyimpan janji Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sobat muda sekalian, sobat sanctuary, jangan biarkan hidup kita ini ditentukan oleh dunia. Bentuk hidup seperti apa yang mulia, yang baik, yang indah. Jangan melihat dunia ini. Jangan hidup kita didefinisikan oleh dunia. Tetapi simpanlah janji Tuhan agar hidup kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur, kata janji, kata firman Tuhan, kata firman Taurat, titah, janji, peringatan itu identik semua. Sama dengan firman Tuhan. Jadi kata Taurat, firman, titah, janji, peringatan itu hal yang sama. Berbicara tentang firman Tuhan. Jadi kalau kita menyimpan janji Tuhan, kita bisa menjalani hidup ini tanpa berdosa di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 103 berkata, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi firman Tuhan itu hal yang indah, hal yang manis, hal yang baik bagi kehidupan kita, bisa menjaga kehidupan kita. Apa yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah, rekan-rekan muda, adalah ketika kita menyimpan hal-hal yang lain selain firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita bisa hidup dengan baik kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Nah, masalahnya orang menyimpan hal yang lain, menyimpan perkataan orang, menyimpan hal yang lain selain firman Tuhan. Nah, akibatnya ya kehidupannya tidak bisa terjaga dengan baik. Hanya firman Tuhan yang bisa menjaga kehidupan kita indah, baik di hadapan Tuhan. Selanjutnya dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dan bibirku akan menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-Mu, dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ini seseorang yang menyimpan firman Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Hukum, firman, titah, peringatan, janji itu berbicara tentang satu hal yang sama. Berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan. Bibirku, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Jadi orang percaya hidup untuk menceritakan Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Orang yang menyimpan segala firman Tuhan dalam hidupnya, bibirnya akan menceritakan tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Hidup ini akan menjadi lebih indah jika kita isi dengan cerita tentang Tuhan, cerita tentang kebaikan Tuhan,
cerita-cerita yang lain akan membuat hidup ini terasa berat, mengkhawatirkan, menakutkan, begitu ya. Tapi cerita tentang kebaikan Tuhan akan membuat kehidupan kita menjadi indah. Namun ada juga cerita-cerita yang kedengarannya indah, tetapi sesungguhnya tidak indah. Hanya berisi egoisme, pemuasan diri, kepentingan diri sendiri, dan segala nuansa keduniawian lainnya. Nah, oleh sebab itu, Sobat Sanctuary semua harus bisa membedakan, bisa melihat, ya, kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, kita bisa membedakan mana cerita-cerita yang sungguh-sungguh indah, mana cerita-cerita yang kelihatannya indah, tetapi sesungguhnya bukan cerita tentang Tuhan. Nah, hidup kita ini sesungguhnya adalah cerita tentang anugerah Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menebus kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, memelihara, merawat, dan melindungi kita. Apakah kita menyadari hal itu? Sobat Sanctuary semua, apakah kita menyadari itu? Apakah kita merasakan kebaikan Tuhan itu? Sehingga kita bisa menceritakan itu semua. Bisa menceritakan Tuhan dengan bibir kita, melalui hidup kita. Orang yang menyadari hal itu, tentang menyadari akan kebaikan Tuhan, akan mudah menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Tetapi seseorang yang tidak merasakan, tidak menyadari, tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia tidak bisa menceritakan. Yang dia ceritakan mungkin ya tentang pekerjaannya, tentang kisah hidupnya di sini, kisah hidupnya di sana, semua diceritakan. Tetapi Tuhan tidak diceritakan. Nah, ini yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita semua. Sobat-sobat muda, apakah hidup kita ini menceritakan tentang Tuhan? Seseorang yang menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, menyimpan semua janji Tuhan, firman Tuhan dalam hidupnya, dia akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat yang bisa bercerita tentang firman Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang bisa bercerita tentang apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Jika seseorang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia tidak bisa bercerita tentang Tuhan. Yang dia bisa lakukan ya bercerita tentang hobinya, tentang permainannya, tentang game yang dia mainkan, tentang si anu, tentang si itu, segala macam pengalaman hidup diceritakan. Tetapi tidak bercerita tentang Tuhan. Karena memang dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sadari, ya, kita bisa menjaga hidup kita tetap baik, tetap bersih, tetap indah di hadapan Tuhan dengan cara menjaga hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita mau mencari Tuhan. Dan apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan itu akan terbukti dengan cerita hidup kita, dengan isi hidup kita. Apakah isi hidup kita itu bercerita tentang Tuhan atau tidak? Nah, itu yang harus kita pahami dengan baik. Jadi orang ini seperti yang diceritakan pemazmur, dikatakan aku bergembira atas petunjuk dan peringatan-peringatanmu. Aku bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Kalau saya tanya kepada Sobat Sanctuary semua, apa yang membuat kamu bergembira? Apa yang membuat kamu bergemar? Apa yang membuat kamu senang? Coba dijawab dalam diri kita masing-masing. Kita jawab masing-masing. Apa yang membuat kita senang? Apa yang membuat kita bergembira? Apa yang membuat kita bergemar? Pemazmur berkata, yang membuat dia bergembira, yang membuat dia bergemar adalah firman Tuhan. Ya, ini tentu bagi anak muda tidak mudah ya.
Bagaimana bisa bergemar, bergembira atas firman Tuhan? Biasanya orang bergembira kalau jalan-jalan, kalau bermain, ya kalau melihat ini, melihat itu, yang mendapatkan ini, mendapatkan itu. Itu banyak hal yang bisa membuat hati kamu senang. Tapi bisa tidak firman Tuhan itu membuat hatimu senang? Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita, yang harus kita miliki. Bagaimana kita bisa senang karena firman Tuhan? Bagaimana kita bisa bergembira karena Tuhan? Ingat, pemazmur juga berkata dalam Mazmur 37 ayatnya yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini adalah pesan firman Tuhan bagi kita semua. Seseorang yang bergembira karena Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadanya apa yang diinginkan hatinya. Ya, tentu yang diinginkan hatinya tidak ada hal yang lain selain hal-hal tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dalam dunia ini. Nah, mari kita jadikan firman Tuhan ini menjadi nasihat bagi kita, ya, menjadi modal untuk kita memasuki tahun yang baru. Pesan dan nasihat bagi anak muda kapanpun dan dimanapun itu selalu sama. Buat anak muda tahun 2000-an, buat anak-anak muda kaum milenial, buat anak muda tahun 90-an, 80-an atau zaman dulu, anak-anak muda zaman dulu, atau bahkan bagi anak-anak muda 30 tahun ke depan, bagi anak-anak muda mungkin 5 tahun ke depan, sama. Pesan dan nasihatnya sama. Yaitu, jalani hidup ini dengan memperhatikan firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan, kehidupan kita akan kehilangan arah. Tahun hidup kita menjadi tidak berarti. Kita menjalani hari-hari hidup kita, bisa saja kelihatannya kita senang, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh menyenangkan. Kalau kita menjalani hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan, kita menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, itu bisa membuat hati kita bergembira. Karena kita bergembira karena Tuhan. Puji Tuhan, biarlah pesan firman Tuhan ini boleh kita terima dengan sukacita, lalu kita simpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya firman Tuhan itu mengerjakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pesan-Mu bagi kami, mengawali hari hidup kami di tahun baru ini. Biarlah firman-Mu yang mengawali hidup kami. Biarlah firman-Mu itu kami simpan dalam hidup kami. Dan kehidupan kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Engkau menjadikan segala sesuatunya indah dan baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan. Kami mengucap syukur buat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai kita berjumpa kembali di acara Sanctuary di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.